Battle Through the Heavens, Chapter 1045. Bab 1045, Menuju Lembah Api yang Membara. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat terlepas dari seberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis tingkat 7. Ini karena dia dengan jelas memahami betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutup dengan riang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu?" Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiao Yan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin Elder of the Burning Flame Valley, tapi dia hanya seorang ahli Douzong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7. Haha, Liu Qing, lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Mata Elder Chihuo beralih ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian sebagai penghormatan kepada Burning Flame Valley. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan Penatua Chihuo bersikap sopan padanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola wormhole. Teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang dulu ke Burning Flame Valley? Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Xiu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke Burning Flame Valley. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire Tree Mysterious Cheng dan yang disebut 9 naga api petir. Meskipun Xiao Yan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Penatua Chihuo buru-buru berkata. Menyempurnakan pil obat? Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan besar adalah tingkat 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis? Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Chihuo memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan.
Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di sampingnya mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat? Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa dari seorang alkemis sejati yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar adalah 9 naga api petir. Saat ini masih ada jangka waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. 3 perubahan misterius Skyfire sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Interior wilayah pil dipenuhi oleh para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama pil gathering. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Penatua Chihuo menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas." Tubuh Penatua Chihuo bangkit dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah suaranya terdengar. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley?" Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Chihuo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menghasilkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari perubahan misterius 3 Misterius Skyfire. Kudengar cukup banyak alkemis yang diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan sikap tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan Dokter Peri Kecil setelah berpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan berita secepat mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya.
Adapun Xinlan, Xiaoyan akhirnya tidak tahu dia berasal dari klan mana. Karena dia telah berjanji padanya, Xiaoyan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter peri kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke daerah pilkada untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Xinlan itu, akan sedikit sulit untuk menyelidikinya dari sudut pandang saya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada klan dengan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Petik 2. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang, kata Xiaoyan. Oh, ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Menara Pil bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang cakupan pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiaoyan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Xiaoyan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jarinya menempel di tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiaoyan bergerak, hati-hati. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia dengan mantap mendarat di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Elder Chihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan muncul. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo dan berkata, Penatua Chihuo, tolong tunjukkan jalannya. Penatua Chihuo menyeringai, memberikan jawaban yang sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar saat terbang dengan cepat menuju langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin liar yang panas. Bab 1046, Memanggang Pegunungan Api. Lembah api yang terbakar terletak di Pegunungan Api Panggang di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas, itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang menggulung dan mengembang. Terkadang, akan ada lava yang merembes keluar dari sana. Pegunungan Api Panggang memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini. Meskipun lingkungannya tidak terlalu enak dipandang, gunung berapi yang tak berujung telah mengakibatkan energi afinitas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan Api Panggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Chihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam yang singkat. Kepenuhan semacam ini secara samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiaoyan menatap ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat akhirnya dengan sekilas. Teman muda Yan Xiao. Ini adalah Pegunungan Api Panggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalamnya. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan saat dia melanjutkan, pegunungan api yang memanggang dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi yang meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengusir kekerasan di dalamnya.
Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak magical beast di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api panggang ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika kamu berjalan-jalan sendirian. Petik 2. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Chihuo. Penatua Chihuo melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke pegunungan yang terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api panggang, Xiaoyan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah tua. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api panggang. Namun, suhunya tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan atau Penatua Chihuo. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata Penatua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang sangat merah dan merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Mata Xiaoyan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada dua gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok menaiki gunung. Mata Xiaoyan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di baliknya. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiaoyan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiaoyan menyadari bahwa ada tembok spasial di sini. Xiaoyan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam menolak tangannya. Dinding spasial yang kokoh. Xiaoyan menjabat tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Dozong. Dozong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Chihuo tertawa. Dinding spasial yang dapat memblokir serangan elit Dozong? Xiaoyan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi Burning Flame Valley. Fondasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbelah secara lambat. Teman muda Yan Xiao, tolong. Elder Chihuo tersenyum pada Xiaoyan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah melalui dinding spasial. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia biasa menutup matanya sebelum langsung membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan saat ini. Lingkungan tangga batu itu hijau subur. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar ditransmisikan, berlama-lama di atas lembah tak berbatas ini. Menciptakan dunia sendiri, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar.
Bahkan seseorang seperti Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pemandangan yang benar-benar berbeda dari dunia biasa di luar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun, setelah dibangun oleh generasi kepala suku dari Burning Flame Valley saya, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Penatua Chihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah lenyap. Jelas, itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas, seluruh Burning Flame Valley ini ditutupi lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam. Namun, jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat daripada Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas kaget di dalam hatinya. Banyak suara terburu-buru tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok gesit bergegas. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka tertuju pada Penatua Chihuo barulah mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi, mereka belum terlalu tua. Namun demikian, benang doki yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk saat melihat ini. Tampaknya bakat murid-murid muda di Burning Flame Valley ini sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Elder Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Dou Zong. Mengapa dia sangat muda? Petik 2. Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Aye, ini harusnya. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, bukankah dia akan sebanding dengan Nona Huo'er? Petik 2. Benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo'er saja sudah cukup. Akan menjadi pukulan yang terlalu berat jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Chihuo dengan saksama. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid Burning Flame Valley berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang yang berdiam diri bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid Burning Flame Valley yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata waspada mereka berulang kali menyapu semua tempat. Tampaknya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Elder Chihuo bergumam saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak perlu terlalu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentunya, kalaupun salah satu tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan kado besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi? Xiao Yan semakin mengerutkan alisnya. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Dia tidak berpikir bahwa Burning Flame Valley akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Chihuo tersenyum canggung saat melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan.
Di belakangnya, Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di Burning Flame Valley ini, dia akan mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng terlepas dari apa yang terjadi. Bab 1047, Tang Zhen, 9 Naga Api Petir. Xiaoyan mengikuti di belakang Penatua Chihuo dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Berderak. Setelah pintu aula dibuka, interior aula yang sangat megah dan megah muncul di depan garis pandang Xiaoyan. Penatua Chihuo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Chihuo datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba." Petik 2. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa dibatasi karena tempat ini adalah markas dari Burning Flame Valley. Ada seorang lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status agung lelaki tua ini di wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibalut dengan sabuk panjang berwarna merah tua yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak semakin memikat. Penampilan wanita ini sangat luar biasa. Namun, ada sikap heroik yang terpancar dari alis tipisnya. Ini, bersama dengan pakaian merah menyala, memberinya penampilan yang gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula tertuju ketika mereka mendengar suara dari pintu yang dibuka menuju aula, terutama ketika Penatua Chihuo menyebutkan kedatangan Grandmaster Alkemis. Cukup banyak orang yang melihat dengan penuh minat. "Haha, Chihuo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini." Pria tua berambut merah itu tersenyum pada Elder Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengundang Grandmaster? Apakah Anda mencoba untuk membiarkan orang lain mengatakan bahwa Burning Flame Valley kami memiliki keramahan yang buruk?" Petik 2. Penatua Chihuo buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut merah itu. Dia menoleh, menghadap keluar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 lebih alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mereka mendengar cara penyebutan oleh Penatua Chihuo. Mereka belum pernah mendengar Grandmaster Alkemis bernama Yan Xiao muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiaoyan yang sangat muda segera tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara secara tidak mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiaoyan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiaoyan samar-samar merasakan tekanan samar saat memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari lelaki tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiaoyan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak mengungkapkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Setelah ini, kejutan di matanya juga menjadi lebih padat. "Haha, teman muda itu terlalu sopan. Aku yang dulu, aku, disebut Tang Zhen. Tidak disangka teman muda telah mencapai kelas Dozong di usia yang begitu muda. Bakat ini sangat langka." Pria tua berambut merah itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster Alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiaoyan. Bakat untuk mencapai kelas Dozong di usia yang begitu muda bisa dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang paling luar biasa dari generasi muda di Burning Flame Valley, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu.
Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiaoyan tampaknya lebih muda darinya. Kepala Lembah Tang terlalu memujiku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala Burning Flame Valley. Dia bisa mengetahui kekuatan Xiaoyan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan Tang Zhen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Petik 2. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah Dozong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Xiaoyan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, seseorang biasanya memiliki kesombongan, terutama alkemis yang memiliki kemampuan tertentu. Mereka diperlakukan seperti orang penting kemanapun mereka pergi. Mereka semua sama-sama menghabiskan separuh hidup mereka berlatih dengan getir untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun Penatua Chihuo secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya Grandmaster Alkemis. Ini pasti akan menyebabkan hati mereka merasakan ketidaksenangan. Grandmaster Alkemis adalah sebuah bentuk sapaan yang memiliki bobot signifikan di Central Plains. Apalagi, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah seseorang harus mampu memperbaiki tingkat 6 atau bahkan pil obat tingkat 7 saja. Tentu saja, jika seseorang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, dia sudah bisa disebut guru alkemis. Penatua Chihuo sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, yakinlah bahwa diriku yang dulu masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Petik 2. Yang bernama Elder Mo hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiaoyan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putri saya. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas Dozong di waktu yang sama. Tang Ying tampaknya tidak mendengar keraguan yang dirasakan Grandmaster Mo terhadap Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Membuat kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang? Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda. Petik 2. Wanita berpakaian merah di sampingnya mengerutkan bibirnya dan dengan dingin mendengus. Matanya yang cantik menyapu Xiaoyan sementara dagu seputih saljunya terangkat. Ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiaoyan telah menyebabkan dia, yang memiliki semangat kompetitif, merasakan minat yang besar. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Chihuo di sampingnya. Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6 tingkat. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit menjijikkan. Bertingkahlah seperti Anda tidak mendengar kata-katanya. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan setelah dia duduk. Xiaoyan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal kecuali dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk.
Mereka adalah dua orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Petik 2. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Dia menyelipkan matanya. Ada dua pria tua yang mata mereka tertutup di kedua sisi Tangzhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiaoyan masih samar-samar masih bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang meresap ke area di samping kedua orang ini. Alkemis tingkat 7? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Ini harus menjadi pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di kawasan tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat, sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah sesepuh eksternal Menara Pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan lebih banyak. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Sesepuh eksternal Menara Pil, judul ini memang cukup mengejutkan. Haha, karena semua orang telah tiba, aku yang dulu akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Ying di kursi pemimpin terbatuk pelan. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, saya pikir semua orang menyadarinya. Saya yang dulu ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat tinggi 7. Petik 2. Ekspresi dari 10 lebih Grandmaster Alkemis di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Ying berbicara, dua sesepuh eksternal Menara Pil juga perlahan membuka mata tertutup mereka. Mereka melirik yang pertama dan berkata, pil obat tingkat tinggi 7. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa saring. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah 7. Peluang keberhasilan mereka saat menyempurnakan pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil bermutu tinggi, peluang keberhasilan mereka akan sangat menyedihkan. Haha, kamu bisa menyerahkan masalah ini pada diriku yang dulu. Meskipun diriku yang dulu bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuan milikku yang tidak kalian semua miliki. Tangzhen tersenyum dan berkata, yang saya butuhkan hanyalah dua alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir saya. Setelah mengatakan ini, Tangzhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang bisa mendengar suara embusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, samar-samar orang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Ini adalah 9 naga api petir? Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat sekumpulan api berwarna perak. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritualmu. Jika Anda mampu menahan pemanggangan 9 naga api petir milik saya, Anda akan mencapai standar kualifikasi. Tangzhen tersenyum saat dia menginstruksikan. Wajah dari cukup banyak alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. Bab 1048, Uji Api Surgawi. 9 naga api petir menempati peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Tidak ada seorang pun yang tidak menyadari kekuatan nyala api ini. Selain itu, dengan kekuatan Tangzhen yang tak terduga, kekuatan spiritual orang biasa kemungkinan besar akan dibakar menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengannya. Meskipun kekuatan spiritual mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat menahan ujian seperti itu. Kata-kata Tang Ying telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih sunyi setelah diucapkan. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semuanya mundur. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Dua sesepuh eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum perlahan-lahan berkata, Kepala Lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya. Petik 2. Tangzhen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya yang dulu tahu batasan saya dalam hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga api petir, seseorang akan dianggap telah berlalu. Bagaimanapun, orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia hanya akan terluka. Petik 2.
Mata Tang Zhen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata, "Karena saya sudah mengundang kalian semua Grandmaster, saya tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan 9 naga Lightning Flame ini, Burning Flame Valley masih akan memberikan semua orang hadiah besar." Petik 2. Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak punya dendam dengan Tang Zhen. Selain itu, dengan status pihak lain, dia tidak perlu bermain-main dengan mereka. Wanita berpakaian merah itu menatap Grandmaster Alkemis yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Zhen. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Orang-orang ini semua sangat takut ketika mereka mendengar tentang 9 naga api petir. Seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Mata cantik wanita berpakaian merah itu tiba-tiba tertuju pada tempat yang agak sepi di aula besar. Secara kebetulan, dia melihat Xiao Yan berwajah tenang yang sedang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang tampak tenang, tapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya akting. Karena kepala lembah Tang mengatakannya seperti ini, wajar jika kita tidak bertindak pengecut. Baiklah, kami akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan. Seorang pria tua berambut putih menyapu matanya ke sekelilingnya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan bundel api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu ditangguhkan di udara aula besar. Api berwarna perak melengkung saat terbakar. 9 naga api kecil menari mengelilinginya, tampak seolah-olah nyala api memiliki kecerdasan. Mungkin itu karena kekuatan naga yang merasuki itu, tapi samar-samar menyebabkan kekuatan spiritual seseorang merasa agak tertekan. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar menjadi sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen sambil berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, izinkan saya yang dulu untuk mencobanya. Aku yang dulu telah lama mendengar tentang 9 naga api petir dari lembah api yang terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika saya bisa menguji kekuatannya hari ini." Petik 2. Itu Grandmaster Hua. Silahkan. Tang Zhen tersenyum saat dia menjawab. Tetua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level tingkat 6. Dia memiliki reputasi di wilayah tengah. Penatua Chihuo dari sisi Xiao Yan sepertinya menyadari bahwa Xiao Yan tidak mengenali orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan lembut memperkenalkan mereka padanya. Xiao Yan mengangguk terima kasih kepada Penatua Chihuo. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga api petir ini. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekelompok api merah tua naik dari tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya juga. Setelah itu, ia memasuki gantang api. Api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun, dia telah menambahkan lapisan pelindung api di luar kekuatan spiritual. Api orang ini seharusnya semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga api petir. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, Hua Chen menjentikkan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan itu bergegas keluar. Akhirnya, itu memasuki kelompok api berwarna perak di depan mata semua orang. Mengaum. Sosok api manusia baru saja memasuki api berwarna perak ketika naga yang dalam mengaum, hampir tidak terdengar di telinga seseorang, tiba-tiba terdengar. Begitu raungan naga terdengar, 9 naga api di dalam nyala api berwarna perak segera bergegas. Mereka bertabrakan dengan keras dengan sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka robek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok api manusia. Mengerang. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan dari 9 naga api petir saat api merah tua menghilang. Tubuhnya gemetar saat kakinya mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat.
Sungguh layak menjadi api surgawi. Aku yang dulu mengaku kalah. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke kursinya dengan ekspresi pahit. Api binatang buas, yang dia banggakan, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menahan api petir 9 naga ini. Beberapa Grandmaster alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Hua Chen tidak dapat bertahan bahkan 1 menit pun. Apakah api petir 9 naga ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak percaya dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun, semuanya tidak dapat menahan robekan dan gigitan 9 naga api. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua bernama Grandmaster Mo, yang telah mengejek Xiaoyan sebelumnya, ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tetapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan ketika dia melihat para alkemis gagal satu demi satu. Tampaknya dia hanya bisa menguji apakah dua sesepuh eksternal dari Menara Pil bisa mencapai target yang dia butuhkan. Grandmaster alkemis lainnya gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya orang di aula besar yang belum mencoba adalah dua sesepuh eksternal dari Menara Pil dan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan semua orang tertuju pada dua sesepuh eksternal ini. Bagaimanapun, hanya dua orang ini yang merupakan alkemis tingkat 7 asli di dalam aula besar ini. 9 naga api petir, kekuatan naga mengguncang jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Elder eksternal Menara Pil yang disebut Grandmaster Huan adalah orang pertama yang menghela nafas lembut. Dia bertukar pandangan dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Nyala api ini agak tidak biasa karena nyala api itu memancarkan udara dingin saat naik. Api dingin langit. Nyala api Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh Skyborn Python, bukan? Dikabarkan bahwa Skyborn Python ini hanya akan muncul di daerah di mana Bone Chilling Flame muncul. Api binatang di dalam tubuhnya ini mirip dengan api pendingin tulang. Bahkan Tang Zhen terkejut saat melihat nyala api berwarna putih yang memancarkan udara dingin ini. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia agak terkejut saat dia mempelajari api dingin langit di tangan Grandmaster Huan. Tidak disangka bahwa hal ini terkait dengan api pendinginan tulang milik guru. Api pendingin tulang. Saya tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil bertemu dengan Skyborn Python. Grandmaster Huan tertawa getir. Setelah itu, kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, nyala api itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki api berwarna perak dalam sekejap. Piton ini, tertutup api putih, baru saja memasuki nyala api perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini, bagaimanapun, piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Itu mampu dengan kuat melindungi api di permukaannya, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu, piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi semakin serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tapi itu pada akhirnya bukan api surgawi. Tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga api petir. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi. Tepat ketika piton api berwarna putih akan ditelan sepenuhnya oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api itu lari. Setelah itu, ia kembali ke tubuhnya. Sungguh layak menjadi api surgawi peringkat 12 di peringkat api surgawi. Aku harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela nafas lega sembari tertawa getir setelah menarik kembali piton api. Selamat, Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya beralih ke elder eksternal lainnya dari Menara Pil. Grandmaster Xiao Asteris, sekarang giliranmu. TL, Xiao Asteris ini bukan Xiaoyan Xiao. Api milik Grandmaster Xiao Asteris ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiaoyan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bersaing dengan 9 naga api petir. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan.
Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api berwarna biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan itu terkoyak oleh 9 naga api yang menerkam ke depan bersama-sama. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya pada Tang Zhen sebelum kembali ke kursinya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji apinya yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Xiao Asteris tidak bertahan sampai akhir. Dia mendesah, "Saya telah merepotkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun, diriku yang dulu membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist?"